Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai item-item yang terdapat pada formulir pengkajian keperawatan, khususnya pada keperawatan jiwa. Nah, pemahaman item di dalam pengkajian keperawatan jiwa kenapa sangat penting? Karena ada beberapa item di dalam keperawatan jiwa itu yang butuh pemahaman, butuh pengertian, kemudian dibutuhkan analisis untuk mengetahui pengertian-pengertian tersebut. Untuk itu, pada kesempatan ini saya coba untuk menjelaskan mengenai item-item tersebut. Nah, pengkajian itu kenapa sangat penting? Ya, karena lewat pengkajian itu kita mendapatkan informasi lewat data. Ya, informasi lewat data ini dipakai di dalam proses pengumpulan data. Nah, dalam proses keperawatan, ya, kita mengenal dua item pengumpulan data, yaitu ada yang disebut dengan data subjektif dan data objektif. Tapi ada beberapa data yang lain, primer dan sekunder. Tapi kita fokus pada proses pengumpulan data ini adalah pada data subjektif dan data objektif. Nah, pada item pengkajian ini ada beberapa data yang bisa kita kumpulkan, baik lewat proses observasi maupun lewat tahapan wawancara. Nah, tetapi observasi dan wawancara itu bisa ya kita aplikasikan di dalam format pengkajian jika kita memahami item-item yang terdapat di dalam format pengkajian ini. Nah, dalam pengisian format pengkajian keperawatan jiwa ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui, yaitu mengenai identitas klien, kemudian alasan masuk, faktor predisposisi, kemudian ini sudah umum saya kira ya, pemeriksaan fisik, kemudian data psikososial, apa saja yang ada dalam data psikososial, kemudian status mental, berikutnya adalah kebutuhan persiapan pulang, ya, mekanisme coping, masalah psikososial dan lingkungan. Item berikutnya adalah pengetahuan yang kurang ya tentang penyakitnya. Ke-11 adalah aspek medik. Kemudian daftar masalah keperawatan. Ini akan melahirkan mengenai data masalah keperawatan. Artinya bahwa pengisian format pengkajian yang lengkap, berdasarkan observasi dan wawancara itu akan melahirkan atau menemukan solusi, ya, berupa ditemukannya masalah-masalah keperawatan yang ada kaitannya dengan klien. Kemudian kita bisa menemukan daftar diagnosanya, diagnosa apa yang muncul, ya. Nah, itulah kenapa penting format pengkajian ini harus dipahami, harus diisi, dan harus diketahui item-item di dalam format pengkajian ini. Karena begitu pentingnya pemahaman item dalam format pengkajian ini, makanya saya hadir untuk memberikan penjelasan sedikit, ya, untuk memberikan pengetahuan mengenai apa-apa yang harus dipahami oleh mahasiswa terkait dengan item di dalam format pengkajian. Ya, adapun faktor predisposisi yang lain adalah
Anda harus menanyakan pada keluarga atau anggota keluarga yang lain mengenai anggota keluarga yang lain apakah pernah mengalami gangguan jiwa yang sama. Dan pertanyaan yang lain lagi pada keluarga adalah mengenai tentang pengalamannya yang tidak menyenangkan. Nah, itulah hal-hal yang perlu dipertanyakan yang ada kaitannya dengan faktor predisposisi. Ya, saya ulangi bahwa yang Anda harus pertanyakan pada faktor predisposisi itu pada klien adalah mengenai apakah ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, kemudian bagaimana riwayat pengobatannya. Ketiga adalah apakah klien pernah menyaksikan atau mengalami penganiayaan fisik, seksual, penolakan, lingkungan, kekerasan di dalam keluarga. Kemudian apakah ada anggota keluarga yang lain yang pernah mengalami gangguan kejiwaan. Dan yang perlu Anda tanyakan lagi adalah tentang pernah mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Contohnya adalah kegagalan, kehilangan, perpisahan, kematian, trauma selama tumbuh kembang yang pernah dialami oleh klien pada masa yang lalu. Kita masuk ke item berikutnya. Nah, misalnya sebelum kita masuk ke item berikutnya, semua yang ditanyakan tadi, jika Anda dapatkan, maka Anda bisa berikan tanda centang pada kotak. Jadi kotak ini diberi tanda centang jika apa yang ditanyakan, apa yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara dan observasi, maka tanda kotak ini itu diberi centang. Tujuannya untuk apa? Untuk menemukan masalah keperawatannya, ya, untuk menemukan masalah keperawatan pada klien. Aspek berikutnya adalah pemeriksaan fisik. Anda harus melakukan pemeriksaan fisik pada klien, mulai dari tanda vital, kemudian mengukur tinggi badan, nadi, suhu badan, kemudian pernapasan, berat badan, dan tinggi badan. Nah, jika ada keluhan fisik, maka Anda bisa beri tanda centang. Ya, Anda jelaskan permasalahan ini, kemudian masalah keperawatan yang muncul yang ada kaitannya dengan hasil pemeriksaan fisik apa. Nah, berikutnya adalah item psikososial. Di item psikososial ini Anda membuat genogram. Ya, ingat bahwa genogram yang Anda buat itu 3 generasi. Nah, jika di antara genogram 3 generasi itu ada masalah keperawatannya, maka Anda bisa memberikan penjelasan pada item di bawah ini. Nah, item berikutnya yang terpenting adalah mengenai konsep diri, ya. Pada item kedua dari psikososial adalah konsep diri, ya. Saya perlu jelaskan dulu bahwa aspek psikososial itu adalah aspek-aspek yang dialami oleh klien yang ada kaitannya atau hubungannya dengan interaksi klien dengan lingkungan, baik pada interaksi klien dengan klien yang lain maupun interaksi klien dengan keluarga, bahkan bagaimana interaksi klien dengan tenaga kesehatan, kemudian tenaga keperawatan, dan tenaga medik lainnya. Nah, di item keduanya adalah tentang konsep diri, ya. Nah, ini yang saya bilang agak sulit kalau tidak dipahami. Apa itu gambaran diri? Apa itu identitas, peran, ideal diri, harga diri, ya? Ini harus dipahami. Karena pemahaman konsep ini, maka item ini bisa diisi. Nah, gambaran diri yang harus tanyakan adalah bagaimana persepsi klien terhadap tubuhnya. Ya, bagian tubuhnya yang dia sukai,
dan yang tidak dia sukai. Itu adalah, kalau item ini sudah ditanyakan, maka itu adalah menunjukkan gambaran diri. Kalau identitas diri itu apa? Identitas diri adalah yang harus Anda tanyakan adalah status, ya, statusnya, kemudian posisi klien sebelum dirawat bagaimana. Itu menunjukkan apakah dia pejabat, apakah dia adalah kepala rumah tangga, apakah dia ketua RT, RW, dan lain sebagainya. Itu adalah menunjukkan status. Kemudian kepuasan klien terhadap status dan posisinya, baik itu di sekolah, tempat kerja, maupun di dalam kelompok. Kemudian item yang lain adalah kepuasan klien sebagai seorang laki-laki atau adalah perempuan. Nah, item pertanyaan itu terakumulasi di dalam identitas diri, yaitu status dan posisi klien, kepuasan klien terhadap status dan posisinya, baik itu di sekolah, tempat kerja, maupun kelompok, dengan kepuasan klien sebagai laki-laki atau perempuan. Nah, pada item peran, yang harus Anda tanyakan adalah tugas atau perannya yang ditugaskan kepada klien itu di dalam keluarga, kelompok, atau masyarakat. Ini mengenai tugas, itu peran. Ya. Kemudian, peran yang harus Anda tanyakan lagi adalah kemampuan klien dalam melaksanakan tugas atau peran tersebut. Misalnya, dia sebagai kepala keluarga, maka bagaimana ketika dia itu berperan sebagai kepala keluarga, bagaimana saat itu dia berperan sebagai ibu rumah tangga. Itu adalah peran. Ya. Kemudian ideal diri. Ya. Apa sih ideal diri itu? Ideal diri itu adalah harapan terhadap tubuh, posisi, status, maupun tugas atau perannya. Itu ideal diri. Ideal diri dalam artian adalah harapan-harapan. Ya, harapan terhadap tubuhnya, harapan klien terhadap lingkungan, kemudian harapan klien terhadap penyakitnya. Nah, jika harapan-harapan itu Anda tanyakan dan itu dijawab bahwa ada harapan, maka itu memenuhi item di dalam ideal diri. Nah, item harga diri, ya, yang perlu Anda tanyakan yaitu hubungan klien dengan orang lain sesuai dengan kondisi klien sesuai dengan kondisinya, baik pada gambaran diri, identitas diri, peran, ideal diri, ya. Kemudian bagaimana memberikan penilaian atau penghargaan orang lain terhadap dirinya dan kehidupannya, ya. Artinya bahwa bagaimana orang lain itu menilai dirinya, menilai kehidupannya di dalam interaksi sosial. Itu. Jadi itu adalah harga diri. Jadi ketika kita misalnya menanyakan tentang harga diri klien, maka kita tidak mungkin menanyakan bagaimana Pak harga dirinya, tidaklah. Tapi yang kita perlu tanyakan adalah hubungan klien dengan orang lain dan kondisi klien saat itu, kemudian bagaimana penilaian orang lain terhadap dirinya. Nah, jika dua item ini ya terjawab, maka Anda memenuhi memenuhi kriteria untuk pengisian mengenai harga diri. Nah, jika item-item itu Anda temukan, maka Anda tulis masalahnya apa. Misalnya terjadi perubahan peran, atau gangguan ideal diri, atau gangguan gambaran diri. Itu. Jadi, dalam konsep diri, gambaran diri, sampai pada harga diri, itu sudah jelas Anda perlu pertanyakan. Ya, kita lanjut. Pada item hubungan sosial, ini item hubungan sosial, itu yang perlu Anda tanyakan di format pengkajian ini adalah tanyakan pada klien siapa orang yang berarti dalam kehidupannya, tempat dia mengadu, kemudian tempat dia berbicara dan meminta bantuan atau sokongan. Kemudian tanyakan juga pada klien kelompok apa saja yang diikuti di dalam masyarakat,
Kemudian tanyakan pada klien sejauh mana ia terlibat di dalam kelompok itu. Nah, kemudian masalah-masalah keperawatan itu ditulis sesuai dengan data yang ada. Kemudian item berikutnya adalah spiritual, ya, spiritual, yaitu nilai dan keyakinan. Yang perlu ditanyakan di sini adalah pandangan dan keyakinannya terhadap gangguan jiwa sesuai dengan norma budaya dan agama yang dianut. Kemudian pandangan masyarakat setempat tentang gangguan jiwa. Kemudian kegiatan ibadah yang perlu Anda tanyakan adalah kegiatan ibadahnya di rumah, baik dilakukan secara individu maupun secara berjamaah. Itu Anda tulis di item ini. Nah, pada status mental, ya, itu tetap Anda beri tanda centang pada kotak sesuai dengan keadaan klien, boleh dari 1. Ya, jadi pada penilaian, pada centangan status mental itu Anda berikan boleh lebih dari 1. Misalnya tentang penampilan, ya. Data ini didapatkan itu melalui hasil observasi perawat dan keluarga. Misalnya penampilan yang tidak rapi, jika dari ujung rambut sampai kaki ada yang tidak rapi, misalnya rambut acakan, kancing bajunya tidak tepat, resleting tidak terkunci, kemudian baju terbalik, dan baju tidak diganti-ganti. Kemudian penggunaan pakaian itu tidak sesuai, misalnya pakaian dalam itu dipakai di luar baju. Kemudian cara berpakaiannya juga tidak seperti biasanya. Jika pasien penggunaan pakaian tidak tepat, misalnya menurut waktu, tempat, identitas, situasi, dan kondisi. Ya, kemudian hal ini Anda jelaskan hal-hal yang ditampilkan klien dan kondisi lain yang tidak tercantum. Nah, kemudian jelaskan, ya, maksudnya jelaskan hal-hal yang ditampilkan klien dan kondisi lain yang tidak tercantum. Nah, semua ini akan melahirkan masalah keperawatan terkait dengan penampilan atau performa. Item berikutnya adalah pembicaraan, ya. Ini aspek berikutnya adalah mengenai pembicaraan. Amati pembicaraan yang ditemukan pada klien. Apakah cepat, keras, gagap, membisu, apatis, atau lambat. Nah, bila pembicaraan berpindah-pindah dari satu kalimat ke kalimat yang lain yang tidak ada kaitannya, itu diberi tanda centang pada kotak inkoheren. Kemudian jelaskan juga, Anda perlu jelaskan juga hal-hal yang tidak tercantum. Jika ada dalam item ini yang tidak tercantum, itu Anda jelaskan. Kemudian temukan masalah keperawatan yang ada pada klien. Nah, pada aspek motorik, data ini bisa kita dapatkan melalui hasil observasi pada perawat atau keluarga. Misalnya lesu, tegang, gelisah, itu sudah jelas. Agitasi, ya. Masalah motorik, misalnya agitasi, itu gerakan motorik yang menunjukkan kegelisahan, ya. Kemudian tik, ya, tik itu adalah gerakan-gerakan kecil pada otot muka yang tidak terkontrol, ya. Ada juga kalau di aktivitas motorik adalah grimasen, yaitu gerakan otot muka, ya. Grimasen itu adalah gerakan otot muka yang berubah-ubah yang tidak dapat dikontrol oleh klien, ya. Kemudian tremor adalah jari-jari yang tampak gemetar ketika klien menjulurkan tangan dan merentangkan jari. Ada yang disebut dengan kompulsif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, seperti berulang kali mencuci tangan,
berulang kali mencuci muka, mandi, mengeringkan tangan, dan sebagainya. Itu disebut dengan kompulsif. Nah, Anda jelaskan semua hal-hal yang tidak terdapat di dalam item itu, kemudian Anda tulis masalah apa yang ada kaitannya dengan aktivitas motorik. Oke, kita masuk ke alam perasaan. Di alam perasaan ada beberapa item, yaitu sedih, ketakutan, putus asa, khawatir, gembira, berlebihan. Ya, jika di dalam item ini Anda temukan satu atau dua masalah, maka item dicentang dua-duanya. Kemudian jika di dalam item ini Anda tidak temukan masalah ini tapi terdapat pada klien, maka Anda tulis dalam kolom penjelasan. Ya, itu. Di alam perasaan kita bisa mendapatkan data ini lewat observasi. Ya, misalnya sedih yang tadi, kemudian ketakutan, sedih, putus asa, gembira yang berlebihan, ketakutan terhadap objek yang ditakutinya sudah jelas, ya. Kemudian khawatir terhadap objek yang belum jelas, ya. Ketakutan itu adalah objeknya yang ditakuti sudah jelas, maksudnya begitu. Kalau orang takut, objeknya jelas. Khawatir, objeknya belum jelas. Ya, kemudian Anda jelaskan, ya, masalah ini, kemudian Anda temukan masalahnya. Kita masuk ke aspek berikutnya, yaitu afek. Nah, data ini didapatkan melalui hasil observasi pada keluarga. Ya. Pada data afek itu afek datar. Artinya tidak ada perubahan roman muka saat ada stimulus yang menyenangkan atau menyedihkan. Afek tumpul itu hanya bereaksi bila ada stimulus emosi yang kuat, kemudian labil, ya. Aspek labil. Dulu afek labil, ya. Afek labil itu emosi yang cepat berubah-ubah. Kemudian tidak sesuai, pada item tidak sesuai itu adalah emosi yang tidak sesuai atau bertentangan dengan stimulus yang ada. Kemudian Anda jelaskan masalah ini, kemudian Anda tulis masalah keperawatannya apa. Item selanjutnya adalah interaksi selama wawancara. Ya, interaksi selama wawancara, yaitu bermusuhan, tidak kooperatif, mudah tersinggung, itu sudah jelas. Kontak mata kurang, itu tidak mau menatap lawan bicara. Defensif itu selalu berusaha mempertahankan pendapat dan kebenaran dirinya. Ya, jadi defensif itu tadi. Kemudian ada curiga, ya. Curiga, ya. Curiga itu adalah menunjukkan sikap atau perasaan tidak percaya pada orang lain. Pada aspek persepsi, ya, pada aspek persepsi itu adalah apa yang dilihat oleh klien, ya. Jadi apa tanggapan klien terhadap apa yang dilihatnya, apa yang didengar, dan apa yang dirasakan lewat pengucapan, pendengaran, penglihatan maupun penciuman sampai pada perabaan. Ya, kemudian jelaskan, kemudian masalah yang muncul apa. Nah, ini yang terpenting pada proses pikir. Ya, pada aspek proses pikir, yaitu kita kenal ada yang disebut dengan sirkumstansial. Ya, sirkumstansial itu adalah pembicaraan yang berbelit-belit tetapi sampai pada tujuan pembicaraan. Sedangkan tangensial, ya, tangensial itu adalah pembicaraan yang berbelit-belit tetapi tidak sampai pada tujuan. Kemudian kehilangan asosiasi, ya. Kehilangan asosiasi itu adalah pembicaraan yang tidak ada hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya dan
klien tidak menyadarinya. Kemudian ada yang disebut dengan flight of idea. Flight of idea itu adalah pembicaraan yang meloncat dari satu topik ke topik lainnya dan masih ada hubungan yang tidak logis dan tidak sampai pada suatu tujuan. Ya, masih ada hubungan yang tidak logis. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan blocking. Ya, ada yang disebut dengan blocking. Blocking itu adalah pembicaraan yang terhenti secara tiba-tiba tanpa gangguan eksternal, kemudian dilanjutkan kembali. Ya, kemudian perseverasi. Kemudian ada yang disebut dengan perseverasi. Itu adalah pembicaraan yang diulang-ulang berkali-kali. Nah, jika ada masalah ini, satu atau dua, jelaskan kemudian apa masalah keperawatannya. Item selanjutnya adalah isi pikir. Ada beberapa komponen dalam isi pikir, yaitu obsesi. Obsesi itu adalah pikiran yang selalu muncul walaupun klien berusaha menghilangkan pikiran itu. Kemudian fobia, ya, fobia. Nah, adalah ketakutan yang sifatnya psikologis atau tidak logis terhadap objek atau situasi tertentu. Kemudian hipokondria, ya, hipokondria. Ya, hipokondria itu adalah keyakinan terhadap terdapatnya gangguan organ di dalam tubuh yang sebenarnya tidak ada. Kemudian depersonalisasi adalah perasaan klien yang terasa asing terhadap dirinya, orang lain, atau lingkungan. Kemudian ide yang terkait, yaitu keyakinan klien terhadap kejadian yang terjadi di lingkungan yang bermakna dan terkait pada dirinya. Ya, kemudian ada yang disebut dengan pikiran magis. Pikiran magis itu adalah keyakinan klien tentang kemampuannya melakukan hal-hal yang mustahil di luar kemampuannya. Nah, jika Anda temukan masalah, Anda bercentang, kemudian jelaskan, kemudian temukan masalah perawatannya apa. Item selanjutnya adalah waham. Ya, ada waham. Waham agama misalnya, yaitu keyakinan klien terhadap sesuatu agama secara berlebihan dan diucapkan secara berulang-ulang tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian somatik. Ya, somatik itu adalah klien mempunyai keyakinan terhadap tubuhnya dan dikatakan secara berulang yang mana tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Misalnya dia kurus, ternyata orangnya gemuk. Itu disebut dengan somatik. Kemudian ada yang disebut dengan waham kebesaran. Waham kebesaran itu adalah klien itu mempunyai keyakinan yang berlebihan terhadap kemampuannya yang disampaikan secara berulang-ulang di mana tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian ada yang disebut dengan waham curiga, ya, yaitu klien itu mempunyai keyakinan bahwa ada seseorang atau kelompok yang berusaha merugikan ataupun mencederai dirinya yang disampaikan secara berulang dan hal itu tidak sesuai dengan keyakinan yang ada. Nah, item waham selanjutnya adalah nihilistik. Ya, nihilistik itu adalah klien yakin bahwa dirinya itu sudah tidak ada di dunia atau meninggal, yang perlu dinyatakan secara berulang yang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, ada yang disebut dengan waham bizar. Ya, waham bizar itu adalah sisi pikir. Ya, jadi waham bizar ada beberapa. Ada yang disebut dengan sisi pikir, siar pikir, kontrol pikir. Ya, ada 3. Ya, yang dimaksud dengan sisi pikir, ya,
kemudian siar pikir dan kontrol pikir yang masuk dalam item waham bizar adalah sisi pikir itu klien yakin ada ide pikiran orang lain yang disiapkan di dalam pikirannya, yang disampaikan secara berulang-ulang dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kemudian siar pikir, ya, siar pikir itu adalah klien yakin bahwa orang lain mengetahui apa yang dia pikirkan walaupun dia tidak menyatakan kepada orang tersebut, yang dinyatakan secara berulang-ulang dan tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan kontrol pikir itu adalah keyakinan klien, ya, atau klien yakin pikirannya itu dikontrol oleh kekuatan dari luar. Ya. Jika Anda temukan, Anda jelaskan, kemudian lihat masalah keperawatan yang muncul. Ya. Kemudian masuk ke tingkat kesadaran. Ada yang disebut dengan bingung sampai pada tingkat kesadaran, ya. Ada bingung, disorientasi waktu, sedasi, tempat, stupor maupun orang, ya. Data tentang bingung dan sedasi itu diperoleh melalui wawancara dan observasi. Stupor itu diperoleh melalui observasi. Sedangkan orientasi klien baik terhadap waktu, tempat, dan orang itu diperoleh melalui wawancara. Bingung itu adalah tampak bingung, ya, atau kacau. Sedangkan sedasi, ya, ini sedasi adalah menyatakan klien itu merasa melayang-layang antara sadar dan tidak sadar. Kemudian stupor itu adalah gangguan motorik seperti ketakutan, kemudian gerakan-gerakan yang diulang, kemudian anggota tubuh klien dapat dikatakan dalam sikap canggung dan dipertahankan klien. Tetapi klien mengerti semua yang terjadi terhadap lingkungan. Kemudian orientasi waktu, ya, tempat dan orang itu biasanya ini terbatas. Klien kadang tidak mampu mengetahui jam berapa, di mana tempatnya, dan siapa orang itu, walaupun waktu pagi tapi dinyatakan pada waktu sore, tempatnya di rumah sakit tapi dia nyatakan itu di mall atau di mana, kemudian orang yang tadinya dia kenal, kemudian pada saat wawancara orang tersebut tidak bisa dia sebutkan, ya. Kemudian kita masuk ke memori. Nah, memori ini data yang bisa kita peroleh lewat suatu wawancara, ya. Ada yang disebut dengan gangguan daya ingat jangka panjang, ya. Gangguan daya ingat jangka panjang itu tidak dapat, kriterianya adalah klien itu tidak dapat mengingat kejadian yang terjadi lebih dari 1 bulan. Kemudian gangguan daya ingat, ya, jangka pendek, ya, gangguan daya ingat jangka pendek itu tidak dapat mengingat suatu kejadian yang terjadi dalam 1 minggu terakhir. Gangguan daya ingat saat ini itu adalah tidak dapat mengingat kejadian yang baru saja terjadi, ya. Kemudian Anda jelaskan objektif dan subjektif terkait dengan hal-hal tersebut, ya. Kemudian temukan masalahnya. Kemudian ada yang disebut dengan tingkat konsentrasi dan berhitung. Nah, data ini bisa kita peroleh lewat wawancara, yaitu mudah dialihkan. Ya, perhatian klien itu mudah berganti dari satu objek ke objek yang lain, itu mudah dialihkan. Kemudian tidak mampu berkonsentrasi, ya. Tidak mampu berkonsentrasi. Artinya bahwa klien selalu meminta agar pernyataan diulang atau tidak dapat menjelaskan kembali pembicaraan. Kemudian tidak mampu berhitung, itu adalah tidak dapat melakukan penambahan ataupun pengurangan pada benda-benda nyata. Ya, jika Anda temukan, jelaskan,
dan temukan masalahnya. Nah, kita masuk ke item berikutnya, yaitu 13, kemampuan penilaian. Ya, kemampuan penilaian, pada gangguan kemampuan penilaian itu, ya, yang sifatnya ringan, itu dapat mengambil keputusan yang sederhana dengan bantuan orang lain. Contohnya misalnya, berikan kesempatan pada klien untuk memilih mandi dulu sebelum makan atau makan dulu sebelum mandi. Jika diberi penjelasan, klien dapat mengambil sebuah keputusan. Ya, itu ringan. Ya, sedangkan gangguan kemampuan penilaian yang bermakna, ya, artinya klien tidak mampu mengambil suatu keputusan walaupun dibantu oleh orang lain. Ya, contohnya, berikan kesempatan pada klien untuk memilih mandi dulu sebelum makan atau mandi. Artinya, memberikan kesempatan klien untuk memilih mandi dulu sebelum makan atau makan dulu sebelum mandi. Jika diberi penjelasan, klien masih tidak mampu mengambil suatu keputusan. Jika Anda temukan, jelaskan, dan temukan masalahnya. Nah, ada yang disebut dengan daya tilik diri. Ya, daya tilik diri. Pada item daya tilik diri itu, data ini bisa kita peroleh lewat wawancara. Ya. Nah, pada item daya tilik diri itu mengingkari penyakit yang diderita. Tidak menyadari gejala penyakit atau perubahan fisik maupun emosi pada dirinya, ya, dan merasa dia tidak memerlukan sebuah pertolongan. Juga pada daya tilik diri itu menyalahkan hal-hal di luar dirinya. Artinya bahwa menyalahkan orang lain, lingkungan yang menyebabkan kondisinya saat ini. Nah, jika Anda temukan, jelaskan dan apa masalahnya. Nah, kita masuk ke item berikutnya, yaitu kebutuhan persiapan pulang. Pada kebutuhan persiapan pulang ini, itu kita dapatkan bantuan minimal, ya, ada bantuan total, ya. Bantuan minimal itu adalah bantuan yang kadang diberikan oleh keluarganya, kadang juga diberikan oleh perawat, tapi tidak total bantuan itu dibantu secara utuh oleh perawat. Ada bantuan total. Bantuan total itu memang kondisi pasien tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas motorik. Kemudian ada BAB, kemudian mandi. Saya kira ini bukan merupakan hal yang urgent. Ini harus Anda isi, Anda checklist. Kemudian berpakaian, bagaimana istirahat dan tidur, bagaimana tidur siangnya. Ini ada tulis jumlah jam tidur. Ya. Kemudian istirahat tidur, kemudian pemeliharaan kesehatan, ya, sampai pada mekanisme coping, ya, mekanisme coping baik itu adaptif maupun maladaptif, ya. Tetap jika Anda temukan masalah pada masalah coping ini, Anda tetap memberikan tanda centang pada kotak. Nah, tanda centang ini baik Anda berikan 1 maupun 2 tanda centang. Kemudian temukan masalahnya dan tulis masalah keperawatannya apa. Kemudian kita lanjut ke masalah psikososial dan lingkungan, ya. Kemudian pengetahuan yang kurang tentang kondisi penyakitnya, aspek medik. Kemudian dari semua data pengkajian yang ada, itu Anda tulis masalah keperawatan aspek, ya. Saya lupa, ada aspek medik. Ini Anda bisa lihat pada rekam medik pasien. Kemudian Anda temukan masalah keperawatannya, Anda tulis diagnosa keperawatannya. Kemudian identifikasi masalah apa yang muncul. Ya, saya kira itulah item-item yang ada dalam perkajian yang saya anggap merupakan hal yang sangat urgent, ya, yang harus Anda mengerti dan Anda harus pahami, sehingga proses pengisian format pengkajian keperawatan jiwa ini dapat Anda lakukan
baik itu lewat observasi maupun lewat proses wawancara. Saya kira itulah penjelasan yang ringkas mengenai petunjuk pengisian format pengkajian. Jika misalnya ada hal-hal yang tidak Anda pahami, nanti Anda tanyakan di forum diskusi, atau bisa Anda tulis di kolom bagian bawah pertanyaan, komen, ya, dan komentar. Sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.